Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah sifat koligatif larutan bagian kedua. Ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, dan yang ketiga adalah penurunan titik beku, dan yang terakhir keempat adalah tekanan osmotik. Untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah penurunan tekanan uap. Jika ke dalam pelarut dimasukkan zat terlarut yang sukar menguap, maka tekanan uap pelarut akan turun. Mengapa bisa demikian? Karena molekul-molekul zat terlarut dan molekul pelarut timbul gaya tarik-menarik. Dengan kata lain, molekul-molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut, sehingga tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Semakin besar fraksi mol zat terlarut dalam larutan, maka akan semakin besar penurunan tekanan uapnya. Delta P sama dengan P0 dikali XT, sementara delta P adalah P0 dikurangin P, dan XT sama dengan 1 dikurangin XP. Sehingga jika kita substitusi dan kita eliminasi, diperoleh bahwa P sama dengan P0 dikali XP. P0 adalah tekanan uap larut murni, sementara P adalah tekanan uap larutan, delta P adalah penurunan tekanan uap, dan XT adalah fraksi mol zat terlarut, sementara XP adalah fraksi mol zat pelarut. Contoh soal, tekanan uap air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Karena penurunan tekanan uap sebanding dengan fraksi mol zat terlarut, maka kita mencari terlebih dahulu fraksi mol zat terlarutnya. Untuk mencari fraksi mol zat terlarut, kita hitung dulu mol dari glukosa. Mol glukosa sama dengan massa dibagi massa molekul relatif, yaitu 18 gram dibagi 180 gram per mol, sehingga diperoleh mol dari glukosa adalah 0,1 mol. Kemudian kita menghitung mol dari H2O, yaitu 90 gram H2O dibagi dengan MR-nya 18 gram per mol, sehingga diperoleh mol dari H2O adalah 5 mol. Setelah itu kita hitung fraksi mol zat terlarut sama dengan mol dari glukosa dibagi dengan jumlah mol glukosa ditambah mol H2O, yaitu 0,1 dibagi 0,1 ditambah 5 sama dengan 0,02 mol. Kemudian menghitung penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni, yaitu 0,02 dikali 23,76 mm Hg sama dengan 0,48 mm Hg, sehingga penurunan tekanan uap dari larutan glukosa di dalam air adalah 0,48 mm Hg. Untuk kuis, perhatikan 5 buah gambar dari suatu larutan dengan jenis yang sama. Nah, bulatan-bulatan yang merah merupakan zat terlarut, sementara bulatan yang biru adalah zat pelarut. Maka dari 5 gambar ini, tentukan manakah yang tekanan uapnya paling besar. Sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih. Suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Apabila air murni dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Karena pada temperatur itu tekanan uap sama dengan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Temperatur pada tekanan uap jenis zat cair yang sama dengan tekanan udara di sekitarnya disebut dengan titik didih normal zat cair itu. Apabila pada temperatur itu dilarutkan sukrosa, maka tekanan uap air akan turun. Semakin banyak sukrosa yang dilarutkan, maka akan semakin besar penurunan tekanan uapnya. Sehingga pada temperatur 100 derajat Celcius, sukrosa belum mendidih karena tekanan uapnya masih kurang dari 760 mm Hg atau kurang dari 1 atmosfer. Larutan ini memerlukan temperatur yang lebih tinggi lagi agar tekanan uap jenuh larutan sama dengan tekanan udara di sekitarnya.
Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan ke dalam 1000 gram pelarut mempunyai harga yang tetap, disebut dengan tetapan kenaikan titik didih molar. Kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Berapa titik didih larutan 3,6 gram glukosa yang dilarutkan dalam 250 gram benzena? Jika diketahui titik didih benzena sama dengan 80,1 derajat Celcius dan Kb benzena sama dengan 2,52 derajat Celcius per molar. ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Untuk menghitung kenaikan titik didih sama dengan mol dikali 1000 per P dikali Kb. Nah, mol sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dikali Kb. Massa zat terlarut sama dengan 3,6 dibagi mR 180 dikali 1000 per massa pelarutnya benzena 250 gram dikali Kb 2,52 derajat Celcius per molar. Sehingga diperoleh kenaikan titik didih larutan sama dengan 0,2 derajat Celcius. Titik didih larutan sama dengan kenaikan titik didih ditambah dengan pelarut murninya, sehingga 0,2 ditambah dengan 80,1 derajat Celcius, sehingga titik didih larutannya sama dengan 80,3 derajat Celcius. Sifat koligatif larutan yang ketiga adalah penurunan titik beku. Selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murninya disebut dengan penurunan titik beku. Penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Sama halnya dengan kenaikan titik didih. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram pelarut mempunyai harga yang tetap, disebut dengan tetapan penurunan titik beku. Penurunan titik beku sebanding dengan molalitas zat terlarut, sehingga delta TF sama dengan M dikali Kb, yaitu delta TF sama dengan mol dikali 1000 per P dikali Kb. Sebanyak 0,44 gram zat X dilarutkan ke dalam 22,2 gram benzena. Terjadi penurunan titik beku sebesar 0,56 derajat Celcius. Hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Jika diketahui Kf benzena sama dengan 5,1 derajat Celcius per molar. Cara penyelesaiannya, karena penurunan titik beku sama dengan mol per mR dikali 1000 per P dikali Kf, maka massa molekul relatif zat tersebut sama dengan massa per penurunan titik beku dikali 1000 per P dikali Kf. Jadi mR sama dengan 0,44 gram dibagi 0,567 derajat Celcius dikali 1000 per 22,2 gram dikali 5,1 derajat Celcius per molar, sehingga diperoleh mR sama dengan 178 gram per mol. Sebelum meneruskan pembahasan sifat koligatif larutan selanjutnya, marilah kita menafsirkan diagram tekanan dan suhu berikut ini. Diagram PT tersebut menggambarkan perubahan fase padat, cair, dan gas. Grafik garis berwarna biru menunjukkan perubahan fase H2O murni, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan perubahan fase larutan akibat zat terlarut. Titik T merupakan titik triple yang menyatakan kesetimbangan 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Setelah ditambah zat terlarut, perhatikan garis yang berwarna merah. Titik PQ bergeser menjadi P aksen Q aksen, dan titik RS bergeser menjadi R aksen S aksen. Nah, coba kalian tafsirkan sendiri apa artinya. Nah, kalau sudah, bandingkan dengan pernyataan berikut. Titik R bergeser ke kiri, artinya titik beku larutan lebih rendah dari titik beku air murni. Begitu juga titik S bergeser ke kanan, artinya titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih air pelarut. Sifat koligatif larutan yang terakhir adalah tekanan osmotik.
Apabila dua jenis larutan yang konsentrasinya berbeda dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian kedua larutan itu dipisahkan oleh selaput semi-permeabel, maka molekul-molekul pelarut akan merembes dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Akibatnya, volume larutan yang mula-mula sama setelah beberapa waktu menjadi berbeda. Larutan yang konsentrasinya lebih besar, volumenya menjadi lebih banyak daripada larutan yang konsentrasinya lebih kecil. Hal serupa juga terjadi apabila pelarut murni dan larutan dalam suatu wadah dipisahkan oleh selaput semi-permeabel. Pelarut akan merembes dari pelarut murni ke larutan. Selaput semi-permeabel adalah suatu selaput yang hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul pelarut, sedangkan molekul-molekul zat terlarut tidak dapat melaluinya. Proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan disebut peristiwa osmosis. Terlihat seperti pada gambar. Akibat peristiwa osmosis, tekanan hidrostatis pada wadah yang berisi larutan pekat menjadi sedemikian besar sehingga molekul-molekul larutan encer tidak dapat merembes lagi ke larutan pekat. Tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh proses osmosis yang menahan merembesnya molekul-molekul pelarut disebut tekanan osmotik. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik suatu larutan sama dengan tekanan gas zat terlarut. Jika zat itu terdapat dalam keadaan gas pada temperatur dan volume yang sama dan temperatur dan volume larutan tersebut, sehingga tekanan osmotik larutan encer memenuhi persamaan yang sesuai dengan persamaan gas ideal. Untuk mol tiap-tiap gas berlaku PV sama dengan N dikali R dikali T, sementara P sama dengan mol per volume dikali R dikali T, atau P sama dengan molaritas dikali R dikali T. Nah, untuk larutan karena tekanannya sama dengan P, maka P sama dengan M dikali R dikali T. Sementara P sama dengan tekanan osmotik, R sama dengan tetapan gas ideal yaitu 0,082 atm liter per mol Kelvin dan temperaturnya dalam satuan Kelvin, sementara volumenya larutan dalam satu. Jika tekanan osmotik dua larutan dibandingkan akan terlihat beberapa hal. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama disebut isotonik. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah daripada larutan lain disebut hipotonik. Sementara itu, larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi daripada larutan lain disebut hipertonik. Sebagai contoh larutan isotonik adalah cairan infus yang dimasukkan ke dalam darah. Cairan infus harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi peristiwa osmosis, baik ke dalam maupun keluar sel darah. Dengan demikian, sel-sel darah tidak mengalami kerusakan. Pada kegiatan reboisasi atau penanaman hutan kembali, sifat koligatif larutan apakah yang digunakan pada kegiatan reboisasi tersebut? Baiklah, kita telah mempelajari 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Dan yang ketiga, penurunan titik beku. Terakhir adalah tekanan osmotik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.